Sehingga suami istri yang pertama ini baru kaget ketika ada perempuan lain mengaku bahwa dia suaminya sama gitu. Jadi kemudian meninggal dunia. Iya. Tapi surat itu bukan istrinya, orang lain. Orang lain, Yang jadi betul, betul. masalah, KUA-nya hanya menerima dengan Ya, surat secara kematian kasat mata saja. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Pemirsa dan sahabat MUI TV, hari ini kita bertemu lagi dalam acara podcast MUI TV yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum MUI Kota Bekasi. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Hari ini kebetulan saya kehadiran seorang kawan yang luar biasa ini. Biasanya dari lingkungan teman-teman circle saya, tapi ini luar biasa. Beliau dari Jakarta, yaitu Dr. Kandidat Apriendi Sikumbang, SHI, SHMH, SHL, CPM. Beliau adalah pengurus LBH PPGP Ansor, bidang hukum dan HAM, serta DPP Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian beliau juga adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, DPW APSI DKI Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini, ini judulnya juga luar biasa nih, sahabat MUI TV, yaitu tentang perlindungan hukum ahli waris dalam rangka melawan pernikahan palsu. Wah, ini luar biasa. Artinya ini ada beberapa hal tentang yang kita bahas nih, masalah pernikahan palsu. Apa sih pernikahan palsu dan bagaimana harus ada perlindungan hukum terhadap ahli waris? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada narasumber kita. Assalamualaikum Pak Apriendi Sikumbang. Waalaikumsalam, Bang. Selamat datang ya di podcast MUI TV Kota Bekasi. Selamat Yang pertama Bang ya. Ya, baru ketemu Ya, lagi. gimana Bang? Sehat-sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada cuaca aja. Kegiatan apa nih Bang sehari-hari Bang? Kegiatan sehari-hari saya juga advokat, Ya, aktif di Lembaga Bantuan Hukum, ya. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, ya berikan bantuan hukum, berkonsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik. Luar biasa padat juga ya. Kalau di LBH sana Bang, gimana tuh tingkat kalau di kita kan di sini ada juga nih konsul-konsul. Kalau di sana tiap hari kah atau gimana biasanya? Di LB Ansor itu hampir tiap hari, Bang. Hampir tiap Tiap hari, wah, hari luar ada biasa ya. masyarakat. Ya, dalam minggu itu pasti ada lah. Masyarakat yang datang, konsultasi, sebuah ya masalah hukum lah. Baik, Ada baik. Ya. Luar biasa ya sahabat MUI TV, narasumber kita hari ini Pak Apriendi Sikumbang. Baik, lebih jelasnya mari kita dengarkan penjelasan beliau seputar apa sih dan kenapa harus ada perlindungan hukum ahli waris melawan pernikahan palsu. Silahkan Bang. Jadi begini, Bang. Jadi kasus atau perkara ini sebenarnya sangat banyak terjadi di masyarakat, dan saya juga pernah menangani kasus-kasus seperti ini dengan memang agak unik ya. Pertama itu pernikahan ini dilakukan, kalau saya membacanya secara hukum itu adalah pernikahan kedua ya. Dia pernikahan kedua, dia dilakukan oleh seorang suami di mana melakukan pernikahan sementara dia masih punya hubungan keterikatan perkawinan dengan istri pertama. Baik. Kemudian melakukan dengan cara itikat tidak baik. Itikat tidak baik itu ya beberapa hal yang saya temui itu adalah misalnya dia membuat keterangan yang mungkin ya bukan diduga palsu ya, tapi palsu yang kemudian misalnya surat kematian tentang istrinya atau kematian orang lain yang dia katakan itu seolah-olah istrinya, datang ke KUA kemudian mendaftarkan ke KUA perkawinannya. Kemudian tentu sebenarnya KUA melakukan penelitian administrasi terhadap syarat-syarat itu.
yang kita persoalkan adalah dalam proses penelitian administrasi itu ada sedikit ruang kosong, maksud saya kekosongan hukum. Ya. Harusnya salah satu yang dia sampaikan ketika mengajukan perkawinan yang kedua itu adalah tidak hanya sekedar surat kematian, Ya. tetapi harus melampirkan bukti fisik akta pernikahannya. Kalau seandainya seorang hanya disarankan membuat surat kematian, itu kan bisa saja dibuat dari kelurahan atau misalnya dari desa atau tempat lain yang kemudian bisa membuktikan bahwa istrinya sudah meninggal. Tetapi kekosongan hukum itu yang saya lihat yang tidak ditegaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sama PP Nomor 9 Tahun 75. Ini tidak ditegaskan. Jadi syarat itu hanya menyampaikan Surat surat kematian. kematian saja. Kalau dulu di tahun 90-an itu surat kematian dari kelurahan atau desa. Kalau sekarang akta kematian. Dari Bedanya Dukcapil, cuma ya? dari Dukcapil. Ini yang kemudian masalah-masalah itu muncul dan sangat banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Oke, stop dulu Bang. Ya, Jadi problemnya adalah ketika seorang suami masih terikat dengan perkawinan yang pertama, ya, kemudian katakanlah dia mau berpoligami, ya, lalu kemudian karena tidak ada ruang, misalnya kan ada nikah sirih ya, ya, tapi kemudian kalau nikah sirih kan mungkin si istrinya yang kedua ini eh, secara hukum negara tidak diakui, ya, tapi benar. kemudian dalam tanda kutip dia mengakalin Ya, supaya mendapatkan buku nikah resmi, maka dia menyatakan istrinya sudah meninggal, tetapi tidak melampirkan bukti perkawinan yang terdahulu. benar. Nah, dan Benar. itu disahkan oleh KUA ya. Disahkan Nah, oleh KUA di situ kedua terjadi akta kekosongan perkawinannya. hukum ya. Ya, benar. Nah, lalu disitulah terjadi potensi untuk adanya pernikahan palsu. Benar. Kira-kira gitu, Bang. Iya, Nah, benar. kemudian setelah itu kan kalau kita bicara tadi di sini untuk melindungi ahli waris, kita bicaranya ketika misalnya si suami ini meninggal kan gitu ya. Ya, Nah, ketika dia meninggal, maka kemudian dia meninggalkan dua istri yang sah. benar. Yang satu memang sah beneran, Ya. yang kedua ini sebetulnya aspal kira-kira Aspal, gitulah. benar. Nah, jadi apa yang terjadi itu, Bang? Yang terjadi itu adalah ketika suami meninggal, kemudian ini ketemu ini di Dukcapil. Sama-sama ngurus akta kematian suami. Oke. Ya Luar kan? biasa. Sama-sama pengurus akta kematian. Sehingga suami istri yang pertama ini baru kaget ketika ada perempuan lain mengaku bahwa dia suaminya sama gitu. Karena saya tahu dia tidak pernah suaminya melakukan perkawinan yang kedua dan tidak pernah pula dia mengurus izin atau diundang ke pengadilan minta persetujuan untuk izin poligami, gak pernah. Artinya dalam undang-undang negara kita berpoligami itu sebetulnya dibolehkan. Dibolehkan, benar. Ah. Tapi kan syarat sebenarnya kan agak ketat ya. Ya. Karena ada beberapa ketentuan, misalnya istri cacat permanen, tidak bisa melayani suami atau tidak punya keturunan. Salah satu Tapi kan syaratnya itu ya. syaratnya susah. Nah, istri pertama ini faktanya punya anak. Iya. Jadi dengan cara untuk memuluskan misi ini, maka cara yang bisa dilakukan itu adalah dengan seperti itu, menyebutkan bahwa ada seolah perempuan lain yang istrinya dianggap istrinya kemudian meninggal dunia. Iya. Tapi surat itu bukan istrinya, orang lain. Orang lain, Yang jadi betul, masalah KUA-nya hanya menerima dengan Ya, surat secara kematian kasat mata saja. Nah, Tidak meneliti sebenarnya, misalnya untuk memperkuat dia melanjutkan proses perkawinan, kan dia bisa minta, Bapak mana bisa dilihatin nggak, ditunjukkan nggak bukti perkawinan Bapak dengan istrinya sudah meninggal. Saya kira ini kekosongan hukumnya, Bang. Kekosongan Yang hukum menurut ya. saya ini perlu kita lakukan kritisi atau koreksi kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Agama, karena ini bidangnya kan KUA kan di bawah Bimas Islam ya. Iya, iya. Jadi supaya ini harus dibuat ditambah kebijakan atau peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pencatatan nikah. Dan itu harus ditegaskan di situ bahwa harus ada syarat melihatkan atau menunjukkan atau melampirkan bukti fisik atau perkawinannya dengan istri pertama. Oke, kita stop dulu, Bang. Bang, biasanya
kalau bicara cerai, kan tadi modusnya itu dia menikah dengan status sebagai duda kan? Duda, jadinya Nah, duda. duda itu kan karena cerai. Bisa Ya, cerai hidup atau cerai mati. cerai mati. Nah, kenapa si KUA itu kalau memang dia cerai, ada akte cerai kan mestinya? Ya, Nah, kalau gimana kalau tuh? cerai atau cerai. Cerai. Ini Kalau kan cerai mati, kalau ini kan didalilkan cerai mati. oh, cerai Karena mati. cerai mati buktinya hanya surat Cukup. keterangan mati, Padahal kematian, harusnya selain akta kematian tadi melampirkan akta perkawinan. akta perkawinannya dengan Benar istri. nggak dia pernah Betul. kawin? Kalau itu dilampirkan ketahuan, ini orang yang sama atau bukan kan gitu Benar. ya. Di situ bang kuasa hukumnya di situ. Jadi ini juga jadi kita orang hukum ini ya. Mungkin juga LKBH MUI Bekasi juga bisa bersurat karena ini faktanya sangat banyak sekali di Gitu lapangan. ya. Iya, iya. Oke, Bang. Lalu kemudian eh, bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan dua istri ini? Yang satu istri pertama, yang satu istri kedua. Istri kedua dalam motif dibohongin, sebenarnya dua-duanya dibohongin. Dibohongin. Dibohongin benar. kan dua-duanya. Ya. Nah, bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus seperti ini? Jadi akibat hukumnya itu adalah ahli waris dari pihak istri pertama, termasuk istri dan anak itu pasti dirugikan secara hukum. Ya. Terbukti bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, istri kedua itu yang notabene pernikahannya aspal tadi, Ya. itu ditetapkan menjadi ahli waris. Tetap sebagai ahli waris yang Masuk sah. sebagai ahli waris. Jadi awalnya ini ada klien saya, sebut saja dia asalnya WNA dari Singapura. Jadi dia mengajukan penetapan ahli waris, ditetapkan ahli waris 2 orang. Dia sama anak ya. Oke. Kemudian diketahui oleh istri kedua ini, oknum istri kedua ini ya, Oke, 02 aja kita bikin ya. Kemudian melakukan gugatan di pengadilan agama terhadap PAW tadi. Dan akhirnya menang. Ditetapkan penggugat masuk ke dalam ahli waris. Jadi ahli warisnya bertiga. Padahal pernikahannya sah gitu kan. Pernikahannya sah. Pernikahan sah, akta pernikahannya legal formalnya ada, Ya. prosesnya yang Yang tidak dilakukan benar. dengan tidak baik dan Oleh tidak si benar. suaminya, si Si suami almarhum dan suaminya. istri kedua. Oh, suami dan istri kedua. Kita berasumsi istri kedua ini nggak tahu. Dia tahunya memang si istrinya duda gitu kan. Ya, Itu kan kita anggap sah semua. Tapi kemudian mungkin nggak sih Bang, kalau istri kedua itu sebetulnya sama-sama nakal, artinya sama-sama supaya ada legalitas resmi, ya udahlah kita buat semacam itu. Wah, padahal sebenarnya si istri kedua juga tahu kalau si suaminya itu masih terikat perkawinan dengan istri pertama. ya. Kalau faktanya pertama istri kedua ini tahu Oke. faktanya. Yang kedua faktanya itu berdua-dua itu datang ke KUA. Oke. Berarti berdua menyiapkan segala sesuatu untuk syarat perkawinan supaya dia bisa dicatatkan dengan seolah-olah sebagai perkawinan yang sah gitu. Sudah ada itikat tidak baik ya dari Jika tidak awal. baik. Oke. Jadi kan itu ada SEMA nomor 2 tahun 2019. Ya. Di SEMA itu menyebutkan bahwa pengajuan pembatalan nikah yang disebabkan karena putus perkawinan itu dinyatakan harus NO. Kenapa? Karena dengan putus perkawinan dengan kematian, adanya kematian seorang istri atau suami itu perkawinan udah putus. Jadi Ya. tidak perlu diajukan pembatalan nikah. Alhamdulillah ada ruang hukum baru di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2024. Ya. SEMA itu berbunyi, jadi pembatalan pernikahan yang diakibatkan karena kematian salah satu pasangan itu bisa diajukan pembatalannya dengan syarat ada bukti tidak beretikat baik. Nah, ini lagi beberapa kasus lagi jalan dan mudah-mudahan ini bisa hak-hak dari ahli waris keluarga istri pertama ini bisa diperjuangkan di dalam proses ini gitu. Baik, jadi dalam SEMA yang nomor 2 tahun 2024 itu ada dimungkinkan untuk pembatalan Ya, benar. pernikahan dengan istri yang kedua tadi, Ya, ya kan? Sehingga ketika dibuktikan bisa ada etikat tidak baik. ketika Perkawinan itu dilakukan dengan etikat tidak baik. artinya kembali kepada judul bahwa perlindungan terhadap ahli waris itu kira-kira di sinilah ya. Di situ dengan peluangnya. dengan SEMA 2 Benar. 2024 ini bahwa dimungkinkan untuk terjadinya pembatalan pernikahan yang kedua. Benar.
Dengan dibatalkan berarti otomatis maka ahli waris itu adalah tetap ahli waris dari istri yang Dari pihak pertama. pertama, si pertama Oh, gitu. tapi kalau bicara moral kasihan juga nih, padahal anak kandung juga ya. Benar. Nah, kalau dari sisi hukum Islam Ya, tetap benar. dapat ya, tapi Tapi kita sebenarnya anak ah, bisa sepanjang dia istri bisa ya dibuktikan kan. bisa dibuktikan sebagai itu memang anak kandung. Ya, tapi kalau istri nggak, Karena kalau tadi ada pernikahannya tidak apa, tidak ada tidak itikat sah. yang tidak baik tadi Benar. ya. Ngakal-ngakalin lah nikahnya. Ya, benar. Ini secara dokumen pernikahan ini adalah sah, gitu kan? Benar. Sah. Tapi kemudian karena cara yang ditempuh adalah tidak benar, Ya, maka SEMA ini kemudian melindungi hak-hak daripada istri pertama dan anak-anaknya. benar. Kira-kira Benar. gitu, Bang ya. Iya. Bang, kalau misalnya terjadi pernikahan yang seperti tadi itu poligami, ini kan kedua ya, resmi. Kalau yang sirih bagaimana, Bang? Kalau yang sini ya pasti pernikahan sah, Ya. tetapi kan tidak diakui negara karena tidak dicatat ya. Oke, kalau ini lebih jelas menyelesaikannya Ya, gitu kan misalkan jelas karena dia tidak ada dokumen dari negara benar. eh, Ya pasti tidak ada akibat hukum ya. tidak Kecuali ada- terhadap anak ya. terhadap Sepanjang anak ya, bisa terhadap dibuktikan. anak. Baik, Ya. baik. Artinya bagaimanapun hukum positif tidak mengatur apa namanya kalau ahli waris itu tidak sah lah gitu kita Ya, anggap benar. tidak sah. Tapi kemudian dari sisi hukum Islam bahwa karena dia sebagai darah daging kemudian masih mendapatkan hak kecuali si istrinya pun mungkin istrinya dianggap sah. Ya, Kalau dari benar. sisi hukum Islam. hukum Islam ya Ya. dianggap sah. Sehingga mendapat ya itu mah kalau sudah begitu tinggal kau musyawarah lah baik-baik Ya, kan ya, kira-kira benar. Ya, begitu. ya. Oke, Bang. Lalu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap ahli waris dari pihak pertama itu, apa sih strategi-strategi untuk pembatalan pernikahan itu, Bang? Ya, pertama menurut saya karena etika tidak baik itu dilakukan melalui pemalsuan dokumen. Baik. Pemalsuan dokumen itu tadi surat yang menyebutkan bahwa istrinya sudah meninggal atau orang lain yang dianggap istri sudah meninggal karena di KUA tidak ada proses verifikasi ya untuk investigasi terhadap kebenaran suatu Iya. surat atau dokumen, sehingga yang bisa kita lakukan adalah memang dilakukan pembuktian pidananya, pembuktian pidana terhadap pemalsuan suratnya. Ya. Tapi kan kadang di sisi lain juga persoalan hukum proses pidana di apa namanya di kepolisian juga kadang-kadang apa ya maju mundur juga. Jadi awalnya dulu kasus ini pernah saya dilaporkan oleh istri pertama ke Polda, kemudian tiba-tiba di SP3. Oh. Kemudian kuasa hukum mengajukan pra peradilan, menang di pengadilan. Setelah menang, di SP3 lagi. Hmm. Jadi maju mundur begitu. Karena padahal di dalam bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak penyidik jelas bahwa di situ tuh ada unsur kalau dia tidak mengatakan ini surat palsu, tetapi menggunakan surat atau akta yang palsu atau yang keterangannya palsu gitu. Ya. Artinya bahwa harus ada ini sebagai bahan informasi dan juga sebagai bahan pengetahuan juga nih bukan untuk masyarakat Iya benar. masyarakat khususnya sahabat MUI TV bahwa jika terjadi problem dan mudah-mudahan jangan sampai terjadilah kepada sahabat-sahabat MUI TV dan para pemirsa secara umum. Namun jika pun misalnya di lingkungan teman-teman ini terjadi, maka langkah-langkahnya itu seperti apa sih, Bang? Biar runutnya gitu nih, biar pemirsa juga yang nonton tahu nih. Kalau misalnya ada kejadian apakah menimpa saudara, tetangga, Ya, sehingga langkah-langkah apa yang bisa ditempuh dalam rangka tadi itu melindungi hak ahli waris, khususnya adalah anak ya, karena Ya, dia bagaimanapun benar. yang menjadi prioritas kita adalah anak keturunan. Kalau istri sih mungkin itu tadilah dia juga ditinggalkan dan lain sebagainya, tapi kalau anak ini harus menjadi prioritas utama. Gimana Bang itu? Langkah-langkah apa sih kita bisa mengedukasi masyarakat sebelum mereka sampai melaporkan kepada Ya, benar. kita lah para praktisi hukum? Kalau menurut saya sih pertama memang berkonsultasi Bang dengan lembaga-lembaga profesional ya atau pengacara profesional. Misal kita kan ada di lembaga bantuan hukum MUI ya. Saya kira masyarakat
di Kota Bekasi dan sekitarnya bisa datang ke LBH Bekasi. Karena masyarakat kan secara umum tidak paham yang begitu, Iya, iya. apalagi kita aja advokat kadang Iya, pusing iya. juga menghadapi perkara seperti ini. Iya. Ini agak unik Bang, karena persidangannya udah banyak sekali, pembatalan-pembatalannya udah sering sekali, tapi selalu kalah gitu. Jadi ini keprihatinan kita karena ada satu aturan yang tidak tegas di dalam undang perkawinan sama PP tentang perkawinan itu, sehingga masyarakat yang khususnya misalnya ahli waris itu dirugikan untuk pihak pertama, misalnya Iya, istri iya, pertama. iya. Kita bisa menyebut bahwa perkawinan ini sah tetapi punya legal formal tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat gitu. Jadi artinya harus dibatalkan sebenarnya Harus ketika dibatalkan ya. ada Karena tadi fakta. itikat yang tidak baik Iya. itulah. Menurut saya hakim pengadilan agama tidak mesti harus berdasarkan putusannya pada putusan pengadilan negeri terkait dengan pemalsuan. Sepanjang dia sudah bisa membuktikan. Beberapa putusan pengadilan agama di beberapa di Indonesia itu saya sudah baca. Hanya fakta di pengadilan agama bahwa itu palsu, diduga palsu, kemudian bisa hakim memutuskan bahwa itu adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar. Artinya pidananya masuk lah gitu ya. Ya, pidana masuk. Jadi tidak mesti menunggu ada putusan pengadilan pidana gitu. Oh, Maksudnya baik, begitu. baik, baik. Kan dia bisa berusaha fakta ya. Bisa mengundang saksi kan yang Iya. terkait dengan itu. Pihak-pihak bisa mengajukan. Nah, jadi kepada masyarakat saya kira pertama was-was juga ya. Iya. Bagi suami maupun istri, tapi pasti dilakukan ini kebanyakan oleh suami ya. Iya, Kalau iya. si istri nggak mungkin melakukan itu karena Iya. memang nggak boleh melakukan Iya, itu. iya. Jadi was-was ya karena pernikahan ini dilakukan secara bersembunyi, guys. Dengan sembunyi gitu. Dengan sembunyi-sembunyi Dengan ya. sembunyi. Siri tapi punya legalitas, Ah. gitu. Nah, Kalau untuk kita- mencapai legalitas itu atau untuk mendapatkan legalitas itu dengan cara-cara yang tidak benar. Iya, benar. Terjadilah penipuan di situ Iya. kan, pemalsuan data di Iya. situ. Salah satunya adalah misalnya tadi surat kematian, Surat gitu kematian. kan. Dan lain sebagainya lah. Pokoknya Iya. intinya supaya goalnya itu bagaimana dapat surat nikah dari KUA kan, gitu, Benar. Bang ya. Ya, regulasinya sebenarnya udah diperkuat. Sebenarnya KUA itu Walaupun ada juga yang nakal-nakal. Ini mohon maaf nih, beberapa case nikah siri tapi kemudian dibuatkan buku nikah gitu. Nah, itu lain lagi ceritanya tuh. oh iya benar, itu itu buku nikah, memang palsu itu buku nikahnya. Itu buku nikahnya memang palsu ya, Iya. tidak tercatat. Tidak tercatat. Itu oknum lah ya. Iya. Tapi kalau ini yang terjadi adalah dia benar-benar tercatat Iya. dan resmi gitu kan. Hanya problemnya adalah untuk menempuh sampai dengan jadi itulah dilakukan cara-cara yang tidak Ya, benar. berkasnya ada di KUA semuanya. Berkasnya di KUA semua Ada di ya. KUA semua. Artinya dalam hal ini kalau misalnya terjadilah peristiwa seperti itu, maka si yang mau menggugat itu harus mengumpulkan bukti-bukti kan gitu. Harus Harus, ya. jelas karena kan kalau di pengadilan kan bicaranya harus ada bukti. Kalau Bukti. cuma sekarang kata-katanya kan nggak mungkin juga. Iya benar. Gitu. Siapkan saksi-saksi yang juga bisa menguatkan fakta ya bahwa itu terjadi gitu. Pemalsuan itu terjadi gitu. Oke Bang, ini pemirsa dan sahabat MUI TV luar biasa ini ya. Jadi mungkin ini satu hal yang baru, tapi faktanya terjadi dalam kehidupan masyarakat, gitu Benar. kan? Benar. Mungkin orang taunya selama ini adalah yang terjadi nikah siri. Orang berpoligami itu nikah siri. Nikah siri pun misalnya, ya beberapa kasus para pembesar-pembesar atau para public figure punya istri 2-3 nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau untuk sebagian orang, lalu kemudian membuat ngakal-ngakalin lah istilahnya ya. Ya. Supaya bisa nikah, kemudian mendapatkan surat, karena kan boleh jadi si istri yang keduanya tidak tahu juga kalau Ya. sebetulnya dia masih terikat perkawinan dengan istri yang pertama. Nah ini kan si suami ini membohongi dua orang, istri yang benar. pertama, istri yang Ya. kedua. Tapi kemudian terjadilah pernikahan yang sah dan tercatat kan kira-kira Ya, gitu ya, benar. dan tercatat. Nah problemnya muncul ketika si suami meninggal, maka akan ada dua keluarga, akan ada Ya. dua istri yang mengurus nih Akta harta kematian. peninggalan gitu, akta Surat kematian. waris. Lalu Dukcapil lah dalam hal ini siapa yang paling berhak? Maka Iya, kemudian Dukcapil itu akan memberikan hak atau siapa yang paling berhak setelah adanya putusan pengadilan tadi gitu Iya kan, ya. benar, benar. Nah, bagi istri pertama tentu saja dia yang paling berhak. Ajukanlah gugatan pembatalan nikah Pembatalan dengan perkawinan. perkawinan yang kedua. Ya, siapkan bukti-bukti
yang kuat, yang bisa mendukung, kemudian ya konsultasi dengan ahli. Lagi-lagi ketika ini terjadi, apapun hasilnya gugatan itu diterima atau tidak, ketika istri kedua juga sudah punya keturunan, maka yang menjadi korban adalah Anak-anak, ahli anak-anak waris. juga. Jadi bagi para suami berpikir ulang untuk melakukan poligami dengan cara apapun gitu kan. Ya, Ya kalau memang benar. sebetulnya kan ada jalur yang memang Ada jalur yang sah. diperbolehkan, jalan Ya, sah. ya. Walaupun misalnya Bang tanpa harus ada kondisi di mana istri pertama itu tidak bisa melayani, tapi kan sepanjang misalnya istri pertama itu mengizinkan, Pertama menyetujui ada izin, kemudian sebenarnya yang paling prinsip di pengadilan agama itu saya lihat kemampuan suami membiayai, kemampuan ah, ekonomi. artinya jangan coba-coba kalau belum mampu secara ekonomi Iya, dengan berpoligami kan gitu benar, Bang ya. benar. Ada dua keluarga yang harus Anda tanggung. Iya, benar. Kira-kira begitu Bang ya. Iya, Ah, baik, luar biasa ini semakin siang semakin hangat pembicaraan kita dan tentu saja ini menjadi wawasan baru, menjadi pengetahuan baru terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di dalam iya, masyarakat benar. yang mungkin di Bekasi juga pasti ada lah gitu. Iya, Di setiap daerah pasti ada. Cuma problemnya adalah adakah kemampuan atau keinginan untuk melakukan gugatan atau tidak? Dan biasanya kalau memang bisa diselesaikan secara musyawarah, ya musyawarah aja lah, iya, gitu benar. kan. Karena pengadilan juga tentu saja butuh waktu, butuh biaya, gitu kan, butuh perjuangan Iya, yang cukup melelahkan juga kalau menurut benar. saya, Bang ya. Ya Iya. kalau kita sih sebagai lawyer kalau ada perkara senang-senang aja Ya gitu, senang Bang ya. aja sampai kasasi pun bisa dilakukan gitu Gitu. kan. Artinya saran kita kepada masyarakat, apapun permasalahannya, di luar permasalahan ini, ketika terjadi permasalahan di lingkungan saudara-saudara sekalian, selesaikan dengan cara musyawarah sebelum menempuh jalur Benar, hukum. Bang, benar. ini kita nggak kerasa ini sudah 30 menitan berjalan. Eh, Closing statement Bang untuk ini apa permasalahan kita hari ini supaya ada edukasi kepada masyarakat dan sahabat MUI TV. Intinya gini, biar bisa terhindar, kalaupun sudah terlanjur, bagaimana caranya bisa Ya, menyelesaikan. Silakan benar. Pak. Pertama itu kita minta ya kepada apa namanya instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama atau sekalipun pembuat undang-undang untuk mengatur lebih tegas soal ini bahwa ada syarat yang ditegaskan pertama itu adalah bukti pernikahan yang sebelumnya harus dilampirkan. Ya. Jadi pengaturannya harus ditegaskan dalam minimal peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pencatatan perkawinan. Ya. Yang kedua, tentu masyarakat bisa apa namanya memahami ini bahwa kasus-kasus seperti ini bisa saja terjadi, walaupun dalam keluarga tenang-tenang aja ya, tapi bisa saja terjadi dengan cara-cara yang dilakukan tidak beretikat baik oleh seorang suami. Yang ketiga, kalau ada kasus-kasus seperti yang menimpa masyarakat, khususnya di Kota Bekasi, bisa berkonsultasi dengan ahli hukum, pengacara atau LBH MUI Bekasi supaya bisa mengetahui proses-proses yang harus dilakukan. Yang paling utama itu biasanya yang banyak lakukan itu adalah gugatan pembatalan perkawinan. Perkawinan ya. Dan ya tadi yang Mas sampaikan juga bisa melalui mediasi ya. Ya. Kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus cari yang lebih panjang gitu ya Ya. prosesnya. Saya kira itu saja, Bang. Baik, terima kasih Bapak Apriani Sikumbang ini luar biasa. Pencerahan buat kita semua, sahabat MUI TV. Jadi kata kuncinya adalah kami menghimbau kepada Kementerian Agama khususnya Bimas Islam agar menyampaikan persyaratan-persyaratan itu lebih selektif lah, karena ada kekosongan hukum di situ. Jadi untuk mengajukan perkawinan kedua, si suami ini hanya cukup mencantumkan atau melampirkan akta kematian istri pertama yang dalam hal ini berpotensi untuk dipalsukan karena tidak tadi dilampirkan oleh akta nikah yang pertama. Harusnya akta nikah itu juga dilampirkan. Nah ini harus menjadi catatan tentu saja bagi instansi terkait. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana apabila ini menimpa atau terjadi di lingkungan kita, saudara kita harus apa dan bagaimana sudah sama-sama kita dengarkan dan kita simak. Sangat luar biasa, terima kasih pencerahannya. Ya, Semoga sama-sama, tentu Bang. saja bermanfaat buat para pemirsa, khususnya sahabat MUI TV di Kota Bekasi dan sekitarnya.
Dan tidak lupa kami juga mengingatkan bahwa LBH MUI Kota Bekasi memberikan konsultasi secara gratis. Kalau ingin datang silahkan di setiap hari Jumat sekitar jam ya pukul 2 sampai dengan pukul 4 sore. Di luar itu nanti bisa menghubungi bagian sekretariat jika ada hal-hal yang sifatnya mendesak. Demikian podcast kita hari ini, semoga mendapat keberkahan. Pak narasumber juga sehat-sehat selalu. Siap, amin. Selamat perjalanan kembali ke Jakarta, luar biasa. Semoga tetap eksis dan Amin. terus bermanfaat untuk umat. Insya Allah, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.